Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Aji, Aris, Ermaya, Hafiz, Mufli, saya sendiri Sela, Sri, dan Tasya. Kami akan mempresentasikan secara bergantian mengenai analisis naskah akademik RKUHP. Saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan latar belakang pembentukan naskah akademik. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang berusaha untuk memperbarui hukumnya. Bagi negara yang baru merdeka ini, usaha pembaruan tersebut didasarkan pada alasan politik, sosiologis, dan praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ermaya Sukmawarti dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai latar belakang pembuatan naskah akademik. Terdapat 3 alasan dalam pembuatan naskah akademik. Yang pertama, alasan politik. Alasan politik ini dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan yang kedua, alasan sosiologis. Alasan sosiologis ini menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, atau disebut juga dengan latensi. Nah, alasan yang ketiga adalah alasan praktik yang bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dari bahasa aslinya, baik melalui asas konkordasi, jurisprudensi, dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ayu dengan NIM 1801456. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya naskah akademik rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana RKUHP. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia pada hakikatnya bersumber dari zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu, dalam penyesuaian implementasinya tidak sesuai dengan norma dan yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Februari 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian dalam pasal 5 menegaskan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi dan harus dianggap seluruh atau sebagian dan sementara tidak berlaku, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemita Fauji. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu adanya naskah akademik rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Bertitik tolak pada tujuan pelindungan masyarakat atau social defense, maka tujuan penegakan hukum pidana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pelindungan masyarakat dari perbuatan antisosial yang merugikan dan berbahaya bagi masyarakat. Yang kedua itu adalah pelindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seorang. Lalu yang ketiga itu adalah pelindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya. Keempat itu adalah pelindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat adanya kejahatan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat kita lihat dari landasan filosofis. Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini berlaku merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda yang perlu disesuaikan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara sosiologis memandang bahwa dibentuknya rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang baru adalah karena Kitab Undang Hukum Pidana yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini. Ditambah lagi, Kitab Undang Hukum Pidana yang lama merupakan kolonial Belanda dan isinya tidak sesuai dengan era globalisasi pada saat ini. Dibentuknya hukum pidana yang baru diharapkan dapat mengatasi problem kejahatan di tengah-tengah era globalisasi dan juga era revolusi industri 4.0 yang meningkatkan kejahatan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukri Darmawan dari kelas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis dibentuknya RUU KUHP. KUHP berasal dan berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Keberlakuannya didasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan apa yang telah rekan-rekan sampaikan tentang rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini masih merupakan warisan dari kolonial Belanda, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan adanya perubahan hukum pidana yang baru dan disesuaikan dengan negara Indonesia. Untuk membentuk suatu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi filosofis, segi sosiologis, dan yuridis, dan harus mengadopsi dari nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.